Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiri Nisa, NIM 231101090021 dari Tadris IPS 1. Di sini saya menjelaskan tentang materi pertama, yakni pengertian hadis. Pengertian hadis sangat jelas bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dan baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. 2. Hadis riwayah. Hadis riwayah adalah ilmu yang berfokus pada penyampaian perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Hadis diraya. Ilmu hadis keadaan para pariwayah dan wajah keadaan parilawiyah, baik yang menyangkut kepribadiannya seperti akhlak, tabiat, dan keadaan hafalannya. Kedua, struktur hadis. Yang pertama, hadis sanad. Menurut Luq'ah ialah suatu yang kita bersandar kepada baik tembok atau selainnya. Yang kedua, matan. Menurut Luq'ah ialah jalan tengah, punggung, bumi atau yang berkeras dan tinggi. Ketiga, rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang gurunya. 2. Kedudukan dan fungsi hadis. Hujahan hadis adalah kaidah hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum yang sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariat yang menunjukkan. Ingkar sunnah adalah sebuah pemikiran yang menolak legitimasi hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Materi ketiga, sejarah perkembangan hadis dan penulisannya. Sejarah perkembangan hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran jika dilihat dari segi pariwayatan berbeda dalam Al-Quran, di mana yang kedua setiap kali ayat-ayatnya turun, Rasulullah SAW langsung memerintahkan penulis wahyu untuk menulisnya. Sementara untuk hadis Nabi SAW tidak demikian, hanya periwayatan hadis Nabi SAW. Dengan demikian lebih banyak berlangsung secara lisan dibandingkan dengan tulisan, akibat ada larangan dari Rasulullah SAW. Hafizah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah, memandang perlunya penulisan dan perbukuan hadis-hadis Nabi SAW dengan mempertimbangkan berbagai faktor berupa adanya kekhawatiran akan lenyapnya hadis, munculnya hadis palsu akibat pertentangan politik dan mushaf, kepercayaan para sahabat di beberapa kota, serta banyaknya di mana sahabat yang meninggalkan dunia dalam peperangan. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan al-aswal wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan perbentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menurut keseriusan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama jalan Islam. Wahyu yang diturunkan, apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan memperluas hadis-hadis. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu yang pertama melalui majelis ilmu, yakni tamat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Kedua, dalam keadaan kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tentunya, yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fathul Al-Makkah. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin.
Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah Khalifah Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Kesemuaan itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi SAW. Sikap Al-Khulafa Ar-Rasyidin tentang periwayatan hadis Nabi. Abu Bakar adalah sahabat yang pertama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. 2. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis seperti halnya Abu Bakar. Ketiga, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Keempat, perkembangan hadis dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahuluannya tentang periwayatan hadis. Hadis pada masa tabi'in. Pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas. Banyak sahabat atau tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Di samping banyak pula yang masih tinggal di Madinah dan Mekah. Para sahabat pindah ke daerah baru disertai dengan membawa perendaharaan hadis yang ada pada mereka, sehingga hadis besar di berbagai daerah. Proses penulisan hadis adalah sebuah perjalanan panjang yang dilatar belakangi oleh upaya umat Islam untuk melestarikan ajaran Nabi dan menjaga kemurniannya pada masa awal Islam. Hadis-hadis Nabi lebih banyak disampaikan secara lisan. Perkembangan penulisan hadis. 1. Kekhawatiran hilangnya hadis. 2. Upaya pembukaan. 3. Munculnya ilmu hadis. Proses penulisan hadis. Pengumpulan. Para ulama mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber, baik dari hafalan para sahabat dan tabi'in maupun dari catatan-catatan tertulis. Kedua, kritik. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan kemudian dikritik secara mendalam untuk menentu tingkat kesahihannya. Kritik ini meliputi pemerintah sanad, rantai periwayat, dan matan, isi hadis. Penyusunan hadis-hadis yang sahih disusun dalam kitab-kitab hadis sesuai dengan tema atau pengarangnya. Materi yang keempat, cabang-cabang ilmu hadis. Ada 9, yaitu ilmu rajab al-hadis. Secara etimologi adalah ilmu yang untuk mengetahui para pariwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai pariwayat hadis. 2. Al-haj artinya cacat, celah atau luka, dan kata-kata at-tahdil artinya mengadilkan atau menyamakan. Ketiga, ilmu tahdid ar-rauf, pengertian tentang sejarah, kehadiran perawit, pemerolehan riwayat dari para syai, pencarian hadis ke berbagai kota dan wafat wilayah. Ilmu ilal al-hadis, ilmu yang membahas tentang sebab yang samar dari segi penyebab hadis menjadi cacat, seperti penyembuhan hadis yang sebenarnya putus. Ilmu al-hadis al-was, menerangkan nas yang mujmal, menatasilal ya am dan mutain yang mutlak tidaklah dikatakan naks. Ilmu al-hadis wal al-hadis dapat diberikan pengertian, yakni suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sebab sabdanya dan waktu beliau menuntut ilmu. Gaib al-hadis merupakan ungkapan dari lafaz-lafaz yang sulit dari rumit untuk dipahami yang tepat dalam matan hadis. Ilmu al-tafsir al-ahrif adalah ilmu yang mengetahui yang berusaha menerangkan tentang hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya atau mushaf dan berbentuk. Terakhir, ilmu mutalim al-hadis dapat dipahami bahwa dengan menguasai ilmu mutalif al-hadis, hadis yang tampaknya bertentangan akan dapat diatasi dengan menghilangkan pertentangan yang dimaksud. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.